Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sultan Sahlan. Ya, channel ini kedepannya akan membahas topik-topik ya terkait dengan pendidikan, khususnya literasi. Kenapa? Karena saya pribadi seorang guru bahasa dan juga berpengalaman dalam mengajar literasi. Nah, mengapa literasi ini menjadi penting, teman-teman, untuk kita bahas ya? Kita lihat berdasarkan ya pada survei dari PISA pada tahun 2002 lalu, dari 79 negara yang mengikuti survei tersebut ya, Indonesia berada di urutan ke-62 terkait dengan kemampuan literasi. Ini kan menjadi cukup miris ya teman-teman, karena Indonesia berada di urutan yang terbelakang terkait dengan kemampuan literasi. Padahal ya, kalau kita berkaca ya, kita ketika masuk ke dalam perguruan tinggi negeri misal ya, kita akan menjumpai tes TPS ya, tes potensi skolastik, yang mana dalam tes tersebut ya ada tes terkait dengan literasi bahasa Indonesia maupun tes terkait dengan literasi bahasa Inggris ya. Atau kalau kita mau masuk ke suatu instansi atau kedinasan ya, biasanya ada tes seperti itu juga. Atau yang lebih dekat lagi ya, kita mengenal yang namanya tes terkait literasi, numerasi ya, baik itu sudah dimulai dari jenjang SD, SMP, bahkan di tingkat SMA. Lantas mengapa kita yang sudah belajar literasi ya, bahkan kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri pun ada tes literasinya, mengapa kemampuan literasi kita berada di peringkat yang rendah? Nah, ini kan jadi suatu pertanyaan besar ya. Nah, adapun kalau menurut saya ya, ini ada beberapa faktor ya. Kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara yang ada di barat ya, ketika mereka mengkaji terkait dengan literasi, metode kita ya kalau di Indonesia itu kan cenderung pada menghafal rumus ya, melihat pola. Misalkan ya, kalau teksnya berupa report text ya, ada data-datanya, maka itu tujuannya adalah untuk menginformasikan. Oh, kalau misalkan teksnya itu dongeng, naratif, maka polanya dia pasti tujuannya adalah untuk menghibur. Ya, sementara kalau di negara-negara Eropa itu dia sudah cenderung meninggalkan pola-pola seperti itu. Mereka cenderung fokus pada proses ya, jadi membangun ada pesawat lewat sebentar ya. Oke, jadi mereka cenderung membangun skepticism ya, membangun nalar kritis ya. Jadi tidak disuruh untuk siswanya itu, oh kamu hafalin teks ini, jenis teks ini, tujuannya maka ini. Tidak ya, karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa tujuan penulis itu dalam dan seringkali bias. Dan dari penilaiannya pun ya, kalau kita tuh fokus pada hasil akhir aja tadi ya. Jadi kita ini hanya diajarkan berliterasi, oke, memiliki kemampuan literasi, oke, kamu punya tahu polanya, tahu rumusnya, kalau ketemu soal ini lakukan tips ini, kalau ketemu soal ini lakukan trik ini. Nah, kita hanya diajarkan untuk berliterasi dalam konteks menjawab soal, tapi kita tidak dibekali kemampuan literasi untuk kita mengelola kemampuan tersebut agar bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan literasi. Itu teman-teman ya. Jadi kita hanya punya informasi pengetahuan akan literasi, punya, tapi kita tidak diajarkan bagaimana mengelolanya, bagaimana mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah cara mengelola, cara belajar literasi yang benar? Yuk kita simak video berikut ini, karena saya akan membahas terkait dengan topik literasi yang paling umum, salah satunya adalah tujuan penulis ya. Tapi sebelum itu mari kita intro dulu.
Jadi apa yang dimaksud dengan tujuan penulis itu? Sederhananya, tujuan penulis adalah niat, alasan ya. Jadi niat dan alasan itu adalah faktor yang melatar belakangi mengapa penulis menulis tujuan tersebut, ya. Jadi tujuan penulis itu berkaitan dengan intensi ya. Tujuannya, maksudnya pasti ada alasan, ada niat di balik setiap tulisannya. Nah, kalau kita itu cenderung meremehkan tujuan penulis, teman-teman. Ya, kita tuh mudah banget menyederhanakannya dalam rumus atau pola. Itu yang tadi saya anggap menurut saya sih kurang tepat ya. Seperti kita selalu mengenal kalau di buku-buku sekolah itu di pelajaran kita bilang kalau oke, naratif teks itu tujuannya adalah untuk menghibur, to entertain. Explanation text itu tujuannya untuk menjelaskan, to explain. Kemudian report text tujuannya untuk menginformasikan. Eksposisi tujuannya untuk to convince ya, untuk meyakinkan, to persuade ya, untuk mengajak ya. Nah, apakah pola-pola tersebut itu salah? Menurut saya tidak sepenuhnya salah ya, karena mungkin itu adalah suatu hal yang bisa kita lakukan untuk belajar dasarnya ya. Oke, jadi secara umum ya naratif itu ya tujuannya untuk eee, menghibur ya, tapi itu kan secara umum, secara dasar. Nah, sementara kita itu belajar literasi dari jenjang SD, teman-teman. Bayangkan dari jenjang SD, tapi dari SD, SMP, SMA selalu kita menemukan pola dan rumusan yang sama. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada penajaman literasi di sana, gitu. Padahal, ya ini coba kalau kita, mmm, sharing ya, coba kalau kita sharing. Banyak sekali kok, dongeng-dongeng, ya novel ya, narasi-narasi, naratif-naratif ya, teks naratif yang mereka itu dibuat untuk bentuk kritik sosial. Atau kalau teman lihat ya, teman-teman mungkin, lagi happening ya terkait dengan stand up comedian, kan mereka punya skrip ya, itu kan teks, ya, itu kan teks. Nah, mostly itu kan imajiner, ya, imajinatif, ya. Kalau itu imajinatif, itu berarti termasuk salah satu naratif dan itu berarti tujuannya untuk menghibur dong. Bisa iya mereka menghibur, tapi mereka ya, menurut pengakuan beberapa komika ya, mereka menulis tersebut selain untuk menghibur, tujuan utamanya adalah bentuk kritik sosial, bentuk penyampaian keresahan sosial mereka. Jadi tidak sesederhana, "Oh, ini naratif, ini imajinasi, oke berarti tujuannya untuk menghibur." Tidak seperti itu, teman-teman. Atau ada banyak sekali teks-teks yang, menyantumkan data, research ya, tapi tujuannya itu tidak selalu untuk menginformasikan. Bisa saja tujuannya itu untuk penggiringan opini ya, untuk, menaikkan suatu tokoh, untuk melemahkan suatu tokoh, itu sering sekali terjadi. Tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dibentuk, digiring opininya, karena kita tidak memiliki pemahaman literasi seperti itu. Kita tuh hanya menganggap bahwa, "Oh, itu berdasarkan data kok, berarti itu objektif, berarti dia tujuannya hanya untuk menginformasikan, dia netral." Nah, tidak seperti itu teman-teman ya. Makanya, saya akan coba untuk, menjelaskan jika kita ingin belajar terkait dengan literasi, khususnya topik terkait dengan tujuan penulis ini, bagaimana cara yang tepat. Oke, kita masuk ke dalam strateginya ya, strategi nyata dalam mengidentifikasi tujuan penulis. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya, kita harus menganalisis ya, analisis mendalam terhadap teks ya. Kita harus memerhatikan ya, detail-detail informasinya dengan seksama ya. Kenapa? Karena ya, ini bisa jadi contoh teman-teman nih. Suatu survei ya, suatu survei, terhadap misalkan calon presiden gitu ya. Ini banyak kok pengakuan-pengakuan dari, politisi. Kita katanya kalau misalkan mau menaikkan, survei apa, presentase dalam survei itu gampang.
Kenapa? Karena kita cukup untuk mengubah pertanyaannya saja. Nah, ini kan berarti teman-teman ya, meskipun itu berdasarkan data, dilakukan dengan secara, metodologi ilmiah ya, tapi tetap ada informasi yang bisa dimasukkan dan informasi yang sengaja tidak dimasukkan, karena tujuan tertentu. Jadi bukan berarti, wah ini dimasukin nih data, informasi, ya dimasukin ke dalam teks tersebut, data, informasi. Tapi di satu sisi dia juga tidak memasukkan informasi yang lain. Itu kan ada intensi, ada tujuannya, berarti kan memiliki alasan. Kenapa informasi yang ini dimasukkan, kenapa informasi yang ini nggak dimasukkan. Nah, jadi tidak selamanya teks yang berdasarkan data pun itu netral, itu objektif, itu tujuannya hanya untuk menginformasikan. Gitu. Jadi kita perlu menganalisis detailnya, informasi-informasi detailnya. Kalau ini dimasukkan, kenapa? Kita harus bertanya. Kalau ini nggak dimasukkan, kenapa? Kita bahkan harus mengecek kayak kenapa teks ini ditulis dalam kondisi, misalnya dia menulis survei dalam kondisi lagi pemilihan pemilihan presiden. Pasti kan itu ada tujuannya sendiri. Kenapa dia merilis pada tanggal ini? Pada saat ini, dan siapa penulisnya? Kita juga harus cross check sampai ke latar belakang penulis, gitu. Apakah penulisnya berafiliasi dengan suatu kelompok tertentu? Apakah penulisnya ini seorang akademisi yang netral? Nah, itu juga mempengaruhi kita dalam memahami tujuan atau intensi si penulisnya. Nah, tadi ya itu sekaligus membahas ya tadi ya, pertimbangkan konteks tulisannya ya, latar belakang penulis dan situasi saat si teksnya itu ditulis. Kemudian nada dan gaya bahasa juga dapat menentukan tujuan penulis. Tapi ini akan saya bahas lebih jelas di pertemuan kita berikutnya ya, di episode selanjutnya mungkin ya, karena memahami nada penulis itu juga termasuk salah satu topik dalam literasi. Kita kan mungkin kalau anak-anak sekarang ya kayak baca chat, wah chat ada nadanya ya, kok teks ada nadanya ya, kok kita bisa tahu ya kalau kita ngetik ini kita bisa membayangkan, dia pasti ngetiknya sambil ketawa, dia pasti ngetiknya sambil bahagia, dia ngetiknya pasti sambil marah. Nah, teks itu juga memiliki nada teman-teman ya, dan itu juga mempengaruhi tujuan penulis. Oh mohon maaf ya, kucing saya lewat. Oke, jadi itu teman-teman. Untuk terkait dengan memahami nada penulis, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya karena itu materi yang terpisah. Tapi ini adalah ketiga strateginya. Jadi saya coba ulang lagi. Yang pertama adalah kita harus menganalisis mendalam terhadap teks. Kita harus memahami konteksnya dan kita harus melihat juga nada dan gaya bahasa si penulis. Nah, ini adalah contoh ya. Saya sudah menampilkan contoh terkait dengan teks nih ya. Ini report teks nih. Contoh-contoh berita yang ada di Indonesia ya, kita analisis. Nah, kita lihat di sini judulnya you have to know. Ini kayak berita-berita di Indonesia ya, kamu harus tahu ya, padahal kita nggak penting banget juga untuk tahu ya, tapi kamu harus tahu, biasanya kayak gitu, semacam clickbait lah ya. Nah, research show cake is linked to tooth decay and poor dental health ya, jadi penelitian, ini ada kata penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa cake ya, kue itu terkait erat dengan tooth decay ya, pembusukan gigi dan kesehatan gigi yang buruk ya. Jadi ini ada penelitiannya nih. Nah, kalau kita baca judulnya, wah ini penelitian, wah ini pasti untuk menginformasikan nih tujuannya nih. Nah, tapi orang yang benar-benar berliterasi dia tidak akan stop hanya dibaca judulnya doang. Ya, dia akan melakukan penanalisis mendalam untuk menentukan tujuan penulis. Kakak akan buktikan teman-teman ya bahwa kita akan buktikan bahwa kita tidak bisa selamanya mengandalkan formula-formula atau pola-pola atau tips trik cepat dalam mengerjakan soal literasi. Kakak akan buktikan deh. Nah, kalau dari sini, dari judulnya kita sudah tahu bahwa ini ada research, penelitian ya, maka mostly ini adalah report text ya. Tapi apakah ini tujuannya adalah untuk menginformasikan? Menginformasikan terkait bahwa kue itu berbahaya untuk gigi? Mari kita buktikan. Nah, kita lihat di sini di
Teksnya, a recent study by the American Dental Association showed that eating cake or similar foods increase the risk of cavities. Ya, jadi a recent study berarti kan penelitian baru-baru ini ya dari American Dental Association ya, dari asosiasi eh, kesehatan gigi Amerika ya, menunjukkan bahwa memakan kue atau makanan serupa similar food increase the risk of cavities, decay and gingivitis by 30%. Jadi meningkatkan apa ya, kayak kerusakan pada gigi ya, penyakit-penyakit pada gigi itu resikonya meningkat sebesar 30% kalau kita makan kue. Nah, those who reported eating cake in the past 60 days were significantly more likely to have dental health problems than those who did not. Ya, jadi ada reported ya, dilaporkan ya, orang yang makan kue selama 60 hari ke belakang significantly more likely to have dental health problem. Jadi orang yang makan kue 60 hari ke belakang itu secara signifikan memiliki masalah terkait dengan kesehatan gigi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak makan kue. Nah, cake is seriously dangerous. Nah, di sini ada penekanan nih. Kue itu sangat benar-benar berbahaya. Cake which rarely has fruit in it ya. Jadi kue yang jarang memiliki buah di dalamnya will uproot your teeth, akan merusak gigi kamu. Nah, ini kalau kita sekilas baca, wah ini udah pasti jelasnya report text nih. Tujuannya adalah untuk menginformasikan nih bahwa kue itu berbahaya untuk gigi. Itu orang yang cuman tahu pola dan rumus. Tapi kalau kita analisis, kita lihat apa sih opini, kita coba skeptis ya. Kita coba untuk bertanya terkait dengan berita ini. Apa sih tujuan penulisnya? Oh, pendapat penulisnya ya, pendapat penulisnya itu bahwa dia itu ingin mengajak orang-orang untuk membeli sedikit kue, untuk memakan sedikit kue, karena dia bilang kue itu buruk, ya sangat berbahaya. Jadi kan pasti dia beropini bahwa orang-orang itu harusnya membeli dan memakan sedikit kue. Oke, informasi apa yang si penulis ini masukin? Dia memasukkan ya bahwasannya kue itu tidak memiliki buah, jarang memiliki buah di dalamnya. Kue itu berbahaya dan sebagainya. Kemudian kira-kira ada gak sih informasi yang tidak dimasukkan? Ada tentunya. Kenapa dia tidak memasukkan makanan yang lain selain kue yang sejenis? Pie contohnya, permen contohnya. Kenapa dia gak memasukkan itu? Nah, dia tidak memasukkan pie, tidak memasukkan permen, itu kan pasti dia memiliki tujuan. Kenapa yang dimasukin cuma kue doang? Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah mulai terbuka pikirannya. Oh iya ya, kenapa dia cuma nulis kue doang ya? Kenapa dia gak masukin makanan-makanan yang lain, donat misalkan, ya kan? Nah, kemudian konotasinya apa? Konotasinya dia melakukan penekanannya itu berdasarkan scientific ya. Jadi berdasarkan research, menurut science, menurut penelitian dari Amerika, menurut pengamatan. Nah, jadi benar-benar scientific ya. Ini untuk kayak membuat bahwa ini tuh adalah objektif, ini tuh report ya, berdasarkan penelitian nih. Kemudian overall tone-nya gimana? Jelas ini negatif ya, karena dia sangat-sangat tidak menyarankan untuk makan kue. Bahaya banget kue itu, it's really dangerous. Itu will uproot your teeth, dapat membuat gigi Anda rusak. Nah, dari sini kita jadi bimbang nih, apakah dia tujuannya benar-benar untuk menginformasikan bahwasanya kue itu buruk atau memiliki tujuan lain. Nah, kita bisa lihat ya, tadi dari informasi yang tidak dimasukkan ya, kenapa dia tidak memasukkan pie, tidak memasukkan permen, tidak memasukkan donat, kenapa hanya kue? Dan kemudian kenapa dia harus membuat tone yang sangat negatif seperti itu, bahwasanya kue itu berbahaya, kue itu akan membuat gigi kamu busuk, jangan beli kue dan sebagainya. Kenapa dia melakukan sampai seperti itu? Kalau misalkan dia hanya membuat report, informasi, kan dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan tidak mempunyai tone yang negatif seperti tadi, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Di sini dibuat oleh Tortellini Tempoles. Mr. Tempoles is the owner of the pie, a pie shop and bakery. Penulisnya ternyata adalah owner dari pie bakery, ya, dari toko pie. Nah,
dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata tujuan penulisnya itu, si penulis itu kan owner toko pie, dan dia tidak memasukkan pie ke dalam, berita ini. Dia hanya fokus menyerang kue, padahal kue dan pie itu sejenis. Ya, berarti dia memiliki tujuan apa? Tujuan untuk menggiring opini masyarakat, untuk beralih dari yang tadinya beli kue, udah nggak usah, jadi beli pie aja. Nah, dari yang tadinya untuk menginformasikan, ternyata tujuannya adalah untuk menggiring opini si pembaca. Nah, itu teman-teman ya. Dan sebenarnya teks ini juga fiktif teman-teman ya. Ini teksnya kakak yang buat ya. Dan ini teksnya kakak yang buat. Ini teksnya berdasarkan research dan sebagainya. Tapi tujuannya bisa berubah lagi. Dari yang tadinya untuk menginformasikan, kemudian berubah menjadi tujuan untuk mengirim opini, berubah lagi karena kakak adalah penulis sebenarnya, pembuat sebenarnya, maka tujuannya menjadi untuk mengedukasi para pembaca, untuk mengedukasi viewers di sini. Itu teman-teman ya, terkait dengan tujuan penulis. Jadi sangat dalam ya, tidak sedangkal yang selama ini kita pelajari di SMA ya, di sekolah maupun di jenjang kuliah sekalipun gitu. Nah, jadi yang sangat penting adalah kita harus critical reading, teman-teman. Kita tuh harus kritis ketika membaca tuh ya. Selalu mempertanyakan informasi yang diberikan, ya. Jangan terima informasi itu begitu aja. Kita tuh harus cross check datanya, sumbernya, alasan kenapa dia mencantumkan informasi tersebut, ya. Cari bukti yang mendukung. Kita harus mempertanyakan. Kemudian cari bias dan agenda yang tersembunyi. Kayak tadi si Mr. Tenpoles, dia kan ternyata memiliki agenda tersembunyi. Dia adalah owner pie. Dia menulis itu ternyata untuk biar orang-orang itu membeli sedikit kue dan beralih jadi membeli pie aja. Nah, jadi kita harus paham konteksnya juga, situasinya juga, latar belakangnya juga kenapa tulisan itu ada. Ya, siapa penulisnya, kita harus kritis gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya teman-teman dalam mencari tujuan penulis ya? Jadi untuk mengetahui tujuan penulis ya, kita membutuhkan analisis kritis dan skeptis ya. Jadi rumus sederhana, pola-pola sederhana itu ya, itu membantu kita sebagai dasar kita, sebagai fondasi kita ya. Ketika kita mungkin baru SD, SMP baru belajar itu. Tapi seiring dengan waktu berjalan, tentu kita harus asah kemampuan literasi kita, mempertajam. Kita harus bisa menjaga skeptisism. Kita harus bisa menumbuhkan cara berpikir kritis. Ya, jadi itulah cara kita untuk mencari tujuan penulis, dan itu juga menjadi langkah awal kita ya dalam menjaga diri kita untuk terhindar dari isu-isu hoax ya, untuk terhindar dari perpecah belahan ya karena perbedaan opini, karena termakan oleh artikel-artikel, berita-berita yang menggiring opini, mengelompok, mempercah belah seperti itu. Oke teman-teman, itu saja video kita terkait dengan tujuan penulis ya. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nada penulis ya. Terima kasih, saya Sultan Sahlan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.